kepaling. Mudah-mudahan hati kita nggak kepaling semua ya. Sebelum Mas Dedi, saya ingin Mas Lukman berpendapat ini terkait dengan terjadinya transparansi informasi publik. Baik Anda sebagai pemerhati dunia pendidikan atau Anda sebagai Presiden Republik Kabupaten Jember ini. Bagaimana transparansi informasi publik yang sudah terjadi di Jember? Apakah sudah baik, belum baik, perlu diperbaiki atau seperti apa? Monggo silakan Bang Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menikmati hidangan yang telah disediakan, saya ingin mengupas permasalahan transformasi informasi publik yang ada di Jember. Permasalahan transformasi informasi publik ini menurut pendapat saya kuncinya ada satu sebenarnya, pada sistem. Sistem yang saya maksud di sini adalah peran pemerintah. Bagaimana menginformasikan terhadap program-program pembangunan yang ada di Jember ini, terutama Dinas Informasi dan Komunikasi, Dinas Infokom, dan Humas yang ada di pemerintahan ini. Karena kalau kita amati, terus terang saja, berita-berita yang ada di Humas itu hanya sebatas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh bupati dan wakil bupati yang ada. Mungkin sependapat ini permasalahan ini. Jadi di sini peran Dinas Informasi dan Komunikasi dan Humas ini sangat penting sekali terhadap adanya keterbukaan informasi publik. Sebagaimana yang disampaikan oleh saudara saya, Kepala Desa Jubung, saudara Bapak Bisma. Jadi kuncinya di sini adalah sistem. Bagaimana di zaman kecanggihan teknologi sekarang ini masyarakat bisa dengan mudah mengakses terhadap peraturan-peraturan bupati, peraturan pemerintah. Nah, ini yang sangat penting dan ini tidak dilakukan oleh pemerintah. Dan Humas hanya sebagai semacam media pemberitaan kegiatan-kegiatan rutin dari bupati. Sehingga suatu contoh permasalahan, suatu contoh adanya peraturan bupati nomor 45 tahun 2016. Mungkin masyarakat nggak tahu apa sih peraturan bupati nomor 45 tahun 2016 tentang Dispenduk. Nah, selama ini masyarakat sering mengeluh terhadap pelayanan publik, terutama Dispenduk. Kalau kita lihat di Roxy, begitu antrinya masyarakat mendapat pelayanan kartu anak itu, begitu antrinya gitu ya. Karena apa? Pelayanan terpusat di satu pelayanan saja. Dan peraturan bupati tahun nomor 21 tahun 2013 itu tidak dilaksanakan, di mana pelayanan terpusat di kecamatan misalnya. Dan ada informasi yang tidak enak. Dan ini kita perlu buka ya, Pak ya. Ada informasi yang tidak enak, ada keluhan dari pelayan bagian umum yang ada di kecamatan misalnya. Kalau sudah jadi Pak ya, dari Dispenduk ini diserahkan di pendopo, kemudian dari pendopo diserahkan kepada relawan-relawan, dan fungsi kecamatan otomatis macet. Nah, seharusnya dengan adanya payung hukum peraturan bupati nomor 45 tahun 2016 ini seharusnya ini sudah dilaksanakan, bagaimana mendekatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, yaitu dibentuknya UPTD kependudukan. Ini sudah ada payung hukumnya, peraturan bupati nomor 45 tahun 2016, di mana bupati menyebutkan di peraturan itu disebutkan agar dinas kependudukan membentuk UPTD. Tahun berapa itu Mas? Tahun 2016. Tahun 2016. Bisa dibuka di Facebook saya terbitan yang terakhir tadi. Berarti Bu Faida dong yang buat. Iya. Iya. Kita dorong dong itu mudah-mudahan segera terjadi. Jadi. Sering kita dorong, baik lewat WA pribadi
baik itu lewat media massa. Saya sering berbicara tentang peraturan bupati itu. Saya tertarik tadi mencermati macetnya pelayanan kecamatan dan desa. Ya. Itu seperti apa pendapat Mas Lukman? Macet gitu ya. Macet. UPTD penting, camat seperti apa, desa seperti apa menurut kacamata konstitusi? Gini Pak, dengan keluarnya peraturan bupati nomor 45 2016, berarti peraturan bupati yang lama itu tidak berlaku Pak. Kan iya toh Pak? Segera dibentuk UPTD Dinas Kependudukan. Gitu. Minimal ada 6 UPTD. Dengan begitu masyarakat tidak perlu berbondong-bondong datang ke Roksi. Masyarakat tidak perlu datang berbondong-bondong datang ke Dispenduk. Dispenduk tempat mencetak. Dispenduk itu sebenarnya tempat mencetak. Bukan tempat pelayanan di situ. Tempat pelayanannya ada di kecamatan. Setelah dicetak dari Dispenduk, petugas pelayanan umum kasih pelum itu datang ke Dispenduk. Kemudian petugas kecamatan yang mendistribusikan kepada masyarakat. Kenapa itu kok belum dibentuk ya kira-kira Mas Lukman? Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Enggak, maksud saya itu undang-undang sudah ada, ya. payung hukum sudah ada. Artinya kenapa belum segera direalisasikan berdirinya UPTD tadi? Tidak terrealisasinya mungkin terkait dengan anggaran, Pak. Menurut penilaian saya mungkin masih terkait dengan anggaran, dan karena anggaran APBD 2018 ini sudah disetujui oleh DPR, maka kita secara bersama-sama, bukan hanya saya, bukan hanya Ormas Republik, tetapi LSM yang lain perlu memberikan suatu dorongan kepada bupati, baik itu surat secara tertulis ataupun lewat WA pribadi beliaunya. Artinya Anda sepakat dong dengan forum seperti ini? Sangat sepakat sekali. Ini bisa menjadi semacam Dinas Informasi dan Komunikasi swasta. Swasta begitu. Kantor bersama, berita bersama. Itu ada bidangnya. Ya. Inisiatornya adalah Mas Indra. Mas Indra berdiri, Mas Indra. Jadi, saya sangat sepakat sekali dengan adanya media diskusi semacam ini. Kita berkumpul bersama, baik yang kontra bupati maupun yang pro bupati, kita memikirkan Jember bagaimana ke depannya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa masukannya. Mudah-mudahan ke depan Republik terus memberikan inisiasi-inisiasi positif bagi kepentingan rakyat Jember ke depan. Begitu, Mas Dedi silakan menyampaikan singkat padat. Begitu kira-kira, masih banyak teman-teman yang lain ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana keberadaan transparansi informasi publik di Kabupaten Jember dan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Dedi Mulyadi. Kebetulan kita fokus ke transparansi informasi publik. Satu, sebelumnya kita ketahui bahwa perencanaan itu ada dua. Satu melalui Musrenbangdes, ya, atau ada juga yang kepala desa Pramusresbang, kemudian menjadi Musrembangda, akhirnya menjadi RJPMD dan sebagainya. Kedua, ada yang disebut Renstra, rencana strategis, yang tadi dibahas sedikit sama Pak Bisma, bahwa pemerintah melalui setiap OPD itu mempunyai bidang perencanaan. Ini yang belum mungkin ditransparansi, baik itu perencanaan, bidang perencanaan yang belum transparan. Nah, kedua, saya bilang bahwa dari tim kontra, mereka bukan kontra, saya luruskan bahwa mereka orang-orang pribadi yang peduli. Toh mereka sebagian besar juga yang mendudukan. Nah, dalam hal ini jadi kita luruskan, jangan ada pro dan kontra, yang ada yang peduli atas kebijakan-kebijakan publik seperti itu. Mereka peduli dengan kepentingan publik. Yang ingin saya sampaikan bahwa transparansi informasi publik ini, permasalahan yang ada di masyarakat itu lebih dari 1 juta masalah. Saya yakin FGD ini penting. Nanti bidang kependudukan ada, bidang pendidikan ada, dan sebagainya. Saya waktu itu dengan tim yang peduli, bukan kontra ya, peduli, sudah mengadakan FGD di Warung Kembang rutin. Mereka lebih peduli juga. Hanya pemerintah untuk menyerap aspirasi ini belum.
Nah kebetulan seharusnya ada Pak Jikarim ini dari provinsi juga, kebetulan ada sekretaris asosiasi kepala desa provinsi juga, dan saya sendiri wakil ketua forum kader pemberdayaan masyarakat provinsi juga. Di sini kita ambil contoh, bukan saya memuji secara ini, tapi satu, dia sudah menggunakan Dewan Riset Nasional, kemudian Dewan Riset Daerah. Nah, Dewan Riset Daerahnya itu membuat kajian-kajian singkat. Ini yang saya tonjolkan, kita harus di Jember segera mendirikan Dewan Riset Daerah. Artinya menyerap aspirasi masyarakat dengan mengadakan FGD di setiap kecamatan atau di wilayah tertentu atau bidang-bidang tertentu, yang kemudian dibuat kajian singkat, diberikan ke Bupati sebagai solusi. Sebagai solusi. Kenapa? Kalau kita bahas satu persatu ini, ada sejuta masalah. Dan kita sendiri belum bisa mengkalkulasi. Apa hubungannya Dewan Kajian Daerah dengan transparansi informasi publik? Nah, hubungannya satu, bahwa Dewan Kajian Daerah atau Dewan Riset Nasional yang sudah ada cantol hukumnya, dengan transparansi ini akan memberikan, menyerap, kemudian menginformasikan sebagainya. Makanya dengan kantor berita bersama ini, saya yakin karena ada beberapa bidang yang nantinya FGD rutin, kemudian ada media umum, kemudian ada lagi nanti di situ pelatihan jurnalistik dasar, dan FGD ini untuk tindak lanjutnya ini harus segera mendorong pemerintah untuk segera membuat tim, karena anggarannya tiap daerah ada. Situbondo sudah terbentuk, Pasuruan sudah terbentuk, Jember ini harus ibu punya tim untuk membuat kajian singkat. Artinya apa? Untuk memberikan transparansi informasi publik ini penting sekali. Kenapa? Begitupun saluran, karena ini buntu komunikasi antara pihak-pihak tertentu yang ingin memberikan, bukan meminta ya, memberikan sesuatu hal, itu buntu, kemana arahnya. Nah, dengan adanya Dewan Kajian Singkat nantinya lah, namanya Dewan Kajian Singkat aja, kalau Dewan Riset Daerah mungkin yang di provinsi sudah ada, Pak Ketua Pak Hotman. Kemudian kalau itu sulit, bikin tim apapun namanya, kalau di Jakarta mungkin 79 orang ya, di Jember ini cukup 5, anggarannya ada mungkin. Nah Bapeda, terutama saya sorot Bapeda terutama, saya nggak pemimpin daerah, Bapeda, karena pemimpin daerah hanya desain, grand design aja dia mungkin. Bapeda terutama, saya tingkatkan bahwa segera bermitra dengan tim kajian ini, memberikan solusi-solusi kepada pemerintah. Ada nggak resiko kalau nggak dibentuk Dewan Kajian Daerah itu? Resikonya kebuntuan informasi dari bawah. Begitu. Pasti terus terjadi. Karena apa? Belum ada singkat. Seperti FGD ini aspirasi banyak nanti. Ini untung saja fokus hari ini temanya transparansi informasi publik. Kalau sudah besok FGD lagi tentang pendidikan, besok FGD lagi tentang pendudukan, besok FGD lagi tentang desa, besok FGD lagi tentang apapun, karena ada apa? Ada sejuta permasalahan dan itu harus diserap. Apa rekomendasi Anda terakhir? Rekomendasi terakhir saya melalui kantor berita bersama, satu, bahwa segera usulkan ke pimpinan daerah untuk segera membuat tim kajian singkat, saya bilang gitu. Kenapa? Kalau tim kajian ilmiah terlalu banyak ya, beli buku segini Unis Muhammad Jember terlalu mahal dan bertele-tele. Kajian singkat, ibu setiap permasalahan pendidikan kasih 2 lembar, cukup. Itu aja. Iya. Itu mudah-mudahan kantor berita bersama ini langkah lanjutnya bisa memberikan hal positif bagi pemerintah daerah, dan saya mewakili teman-teman yang nggak bisa hadir juga, bukan tim kontra, tetapi mereka lebih peduli kepada kepentingan masyarakat. Toh mereka juga yang ikut mendudukan juga. Nah kembali bahwa bukalah informasi publik, bukalah aspirasi bukalah wadah aspirasi kami untuk menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.